yaitu mulai dari SMG, sadar, bermakna dan menggembirakan atau menyenangkan. Ya. Artinya pembelajaran mendalam itu sudah lama, tapi takut menterinya dikira ada kerja mungkin. Ya. Dirubah bahasa keren sekarang, yang berubah menjadi mindful, meaningful, dan joyful. Di situ ada kerangka kerja PM-nya, yaitu pembelajaran mendalam. Mulai dari satu, prinsipnya. Ini ada 3, yaitu tadi dapat mengaplikasikan, merefleksi, dan memahami. Artinya tadi sudah disebutkan bahwa pembelajaran mendalam itu sadar, bermakna, dan menggembirakan itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau zaman dulu kita hanya belajar, tugas, sudah. Sekarang harus bisa ditekankan kepada ke dunia nyatanya atau kehidupan sehari-harinya. Yang kedua adalah pengalaman belajarnya. Ini pengalaman belajarnya ini, proses yang dialami peserta didik dalam belajar, yaitu memahami, tadi sudah, mengaplikasi dan merefleksi. Jadi setiap di akhir pembelajaran kita harus merefleksi apa kekurangannya atau yang didapat anak-anak itu kekurangannya apa, dapat disimpulkan bersama, lalu dicari masalahnya. Nanti siklus pemecahan masalah itu. Apa yang harus diperbaiki? Selanjutnya adalah dimensi lulusan sudah berulang-ulang, mungkin ada 8, yaitu itu. Mulai dari ini, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini ada di sini juga. Ini. Kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, mandirian, kesehatan, dan komunikasi. Itu ada 8. Terus kerangkanya ini. Kita tidak bisa bekerja sendiri, harus bermitra juga. Urus memecahkan masalah itu kita bisa dengan teman sejawat atau sama ini lingkungan. Terus adanya pemanfaatan digital, tidak hanya medianya satu, karena sekarang musim digitalnya harus dikembangkan. Ini tadi sudah disampaikan dengan 8 dimensi profil lulusan, yaitu 7K dan 1P. Itu saja. Keimanan, hanya P-nya yaitu ini, penalaran kritis. Ya. Ini mungkin yang sekolah penggerak dulu sudah ya. Ya. Ya, sudah ini. Sudah ini. 8 dimensi profil lulusan. Kembali lagi di pembelajaran mendalam. Prinsipnya tadi sudah ada 3. Kalau di MAN kemarin, yang ikut di MAN SMG katanya. Sadar, bermakna, dan menggembirakan. Atau bahasa kerennya mindful, meaningful, dan joyful. Ini prinsipnya adalah yang berkesadaran. Yang pertama A, kenyamanan murid dalam belajar. Contohnya memberikan pertanyaan pemantik sebagai proses pembelajaran awal. Ketika kita akan memulai pembelajaran harus ada pemantik. Ya. Yang kedua, fokus.
fokus konsentrasi mungkin sudah dilakukan dengan ice breaking. Ini memastikan murid mengetahui apa yang akan dicapai dalam pembelajaran. Artinya tujuan pembelajaran sudah harus disampaikan dalam setiap pembelajaran. Selanjutnya C, kesadaran terhadap proses berpikir. Namanya orang mau sekolah atau mau mengajar pasti sadar dari rumah ya. Jamnya, nyampe di kelas, itu biasa sudah kesadaran itu. Kalau kita tidak sadar mungkin tidak mungkin berangkat ke sekolah. Selanjutnya ini menunjukkan kebermanfaatan dan hasil belajar bagi murid. Dari tujuan pembelajaran tadi apa yang manfaatnya yang dapat diperoleh bagi murid. Jadi kesempatan murid untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan atas pilihannya. Jadi murid itu diberi kebebasan dalam melakukan pembelajaran. Boleh kolaborasi, boleh. Jadi anak-anak itu tidak boleh dikekang harus begini, tidak boleh. Ketentuan murid dalam mengembangkan strategi belajarnya. Ya, kalau muridnya kondusif, enak. Makanya kelas tuh Pak, apa Pak? Ya, itu harus pintar-pintar gurunya. Tidak pintar guru kepilih. Karena mungkin bagi Bu Eti sudah lebih dulu pengalaman di pelatihan guru sekolah penggeraknya. F, keterbukaan terhadap perspektif baru. Jadi ketika melakukan pembelajaran kita harus sadar apa kekurangan kita yang akan dibenahi. Gitu. Yang D, pengetahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Ya, ini adalah proses berubah dari PTT menjadi pola PPT, pola pikir tetap menjadi pola pikir berubah. Artinya tidak sampai di sekolah datang ngajar pulang, enggak. Seperti itu. Artinya tidak mencari kondisi aman, enggak. Dulu mungkin seingat saya Pak Habib pernah menyampaikan di K13. Hanya diulang sekarang. Lanjut, bermakna. Pembelajaran itu harus bermakna. Jadi ketika tidak bermakna, mungkin muridnya akan beku, tidak kondusif, tidak efektif. Pembelajarannya akan kabur kemana-mana, tidak tercapai tujuan pembelajarannya. Mulai dari 1, kontekstual atau relevan dengan kehidupan nyata. Yang ditekankan sekarang memang ini. Kenapa ketika sudah melakukan pembelajaran harus kontekstual dengan atau relevan dengan kehidupan nyata dapat diaplikasikan. Atau sesudah belajar di sekolah, siswa atau murid itu bisa mengerti apa yang didapat dari pelajaran dari sekolah tadi. Contoh, umpama pas pembelajaran ekosistem atau fotosintesis, nanti ketika di rumah mungkin ini tadi. Yang kedua, keterlibatan murid berperan dalam memecahkan masalah. Sudah tadi di atas. Murid harus ikut dalam keterlibatan memecahkan masalah. Tadi Bu Nium sudah menugaskan bagi kelas 6 ya Bu, mencari masalah dan diselesaikan dengan solusinya bagaimana. C, keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Mungkin pengalaman sebelumnya tidak berhasil, dapat dicari dengan solusi lain. Artinya ingin berubah, pola pikir berubah. Yang D, bermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru.
Artinya pengalaman belajar ini dapat diterapkan dalam tadi sudah di kehidupan nyatanya tadi, kehidupan sehari-hari. Terakhir adalah bermakna. Pembelajaran mendalam itu harus bermakna. Bermaknanya kapan? Mungkin Bumi sudah menyinggung sedikit dulu. Hasilnya tidak konstan, tapi berkelanjutan. Oh iya, dulu saya pernah belajar seperti ini. Keterkaitan dengan bidang ilmu lain. Artinya dalam pembelajaran itu ada lintas materi. Dari zaman KTSP, lintas materi itu sudah ada. Ditambah dengan K13, tematik. Lintas materi juga. Artinya ini pembelajaran sudah lama. Dirilis kembali, diulang-ulang kembali. Yang kedua, pembelajaran sepanjang hayat. Tidak mungkin belajar itu hanya sampai di situ aja. Dapat digunakan dengan kehidupan selanjutnya. Contoh pelaksanaannya dapat dibaca di sampingnya itu. Ini yang joyful. Lingkungan pembelajaran yang interaktif. Contohnya ini. Memfasilitasi interaksi yang sistematis. Contohnya ketika ada murid bermasalah itu yang atau kenapa kamu tidak aktif dalam pembelajaran, ditanyakan gitu, apa masalahnya, kenapa, terus dicari solusinya bersama dengan kolaboratif bersama. Yang B, aktivitas pembelajaran yang menarik minat dan rasa ingin tahu. Intinya pembelajarannya hanya itu saja, tidak hanya metode ceramah seperti zaman-zaman dulu, ceramah, tugas, pulang. Sekarang sudah banyak media pembelajaran. Ketika anak-anak ditampilkan media pembelajaran yang menarik, mungkin anak-anak akan antusias, akan senang mengikuti pelajaran itu. Yang C, dapat inspirasi. Guru dapat sebagai inspirasi murid. Oh ya, dulu saya pernah punya guru ini, orang yang begini. Itu harus jadi inspirasi positif bagi siswa. Yang D, tantangan yang memotivasi. Itu tadi. Ketika ada murid yang bermasalah, harus dicari solusinya dengan kolaboratif bersama. Yang E, tercapainya keberhasilan belajar. Ini dengan cara dilihat dengan asesmen. Tercapai tidak pelajaran tadi? Yang E, memberikan peluang untuk prakarsa, beraktivitas sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan. Bagi SD mungkin kurang ya, tapi kalau bagi SMP ada minat-minat tertentu yang diarahkan, itu ekstra. Selanjutnya, ini sudah tadi, ingat 3M, mengaplikasi, merefleksi, dan memahami. Pembelajaran mendalam itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang dapat merefleksi diri. Contoh, pembelajaran mendalam itu ketika kita melakukan pembelajaran, kita dapat mengoreksi apa kekurangan kita, apa yang harus diperbaiki. Selanjutnya dapat memahami pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter. Mulai dari esensial ini dan dapat diaplikasikan, dapat materi yang esensial, lalu diaplikasikan, lalu sesuai tidak dengan karakter anak itu. Selanjutnya, pengalaman belajar
belajar, memahami karakteristik pengalaman belajar memahami. Itu menghubungkan ini lengkap pengetahuan baru dan pengetahuan sebelumnya. Selanjutnya dapat aplikasikan lagi di dalam kehidupan sehari-hari. Menghubungkan konsep yang dipelajari dengan ide baru, menjadi solusinya. Selanjutnya merefleksi. Ini yang paling penting nih, memotivasi diri sendiri untuk belajar bagaimana cara belajar. Refleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran atau evaluasi diri, menerapkan strategi berpikir. D. Memiliki kemampuan metakognisi atau meregulasi diri dalam pembelajaran. Dan E. Meregulasi emosi dalam pembelajaran. Harus dapat mengontrol emosi. Selanjutnya ini kerangka pembelajaran dalamnya. Ada 4, yaitu praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, yang ketiga lingkungan pembelajaran, dan 4 pemanfaatan digital. Yang pertama ini harus dipunya seorang guru, mengemong pedagogis, mengemong anak. Yang kedua kemitraan ini, mitra ini mulai dari sesama guru, murid, orang tua, komunitas, dan mitra. Ini dapat kita kolaborasi bersama. Yang ketiga lingkungannya, baik di sekolah, ini kalau fisik, virtualnya lewat Zoom boleh kita rembuk bersama di sini. Yang ini lewat pemanfaatan digital itu tadi sudah lewat YouTube, banyak media sekarang. Ini tadi sudah metode pembelajaran, lingkungannya sudah dilakukan yang ini. Artinya sekolah kita sudah pernah melakukan baik ini, selanjutnya pemanfaatan aplikasi atau media digital dalam pembelajaran. Banyak yang dilakukan melalui media-media yang dibuat dari Canva atau Wordwall atau Quizzes ini dan lain-lain. Macet. 4 komponen minimum rancangan pembelajaran, yaitu mulai dari mengidentifikasi, menemukan, itu kesiapan murid, memahami dan lain-lain. Itu yang kedua desainnya, yang ketiga pengalaman belajarnya, yang keempat asesmennya. Selanjutnya terima kasih, kurang lebihnya mungkin bisa ditambahkan karena sama-sama sharing. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.